Mohon perhatian, acara akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai, coba kita sapa Pak Wali dulu. Pak Wali, selamat pagi. Kawan-kawan semuanya, pagi. Pak Wali Kota, halo. Belum connect ya? Pak Ketua sudah dengar suara saya, Pak Ketua? Sudah Pak Wali, sudah dengar suara? Kita mulai. Oh iya, mungkin tadi kacamatanya belum dilepas, itu kacamata baca soalnya. Nah, udah kelihatan, alhamdulillah ya. Kacamata trail Pak Wali. Sudah kita mulai ya, Mbak, dimulai. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Yang terhormat Wali Kota Semarang, yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Semarang beserta segenap anggota, Bapak dan Ibu Kepala OPD yang berbahagia. Pada hari ini perkenankanlah untuk dimulai rapat paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda pembicaraan tingkat 2 persetujuan penetapan keputusan DPRD Kota Semarang atas rancangan peraturan daerah Kota Semarang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah. Pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan. Sebelum rapat paripurna dimulai, mari kita pertama-tama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota Semarang beserta jajaran pemerintah daerah yang saya hormati, rekan-rekan Wakil Ketua, seluruh anggota DPRD Kota Semarang yang saya hormati. Sebelum rapat paripurna dimulai, saya persilahkan Saudara PLT, Sekretaris DPRD untuk melaporkan daftar hadir. Laporan daftar hadir rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Hari tanggal Senin 29 Juni 2020, jumlah anggota 50 orang, hadir 35 orang, menyusul hadir 15 orang. Laporan selesai. Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan tugas konstitusional, yaitu menyelenggarakan rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan dari Saudara PLT Sekretaris DPRD daftar hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD, rapat paripurna pada pagi hari ini telah quorum. Oleh karena itu, izinkanlah saya membuka rapat paripurna ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna saya buka dan terbuka untuk umum.
Rapat paripurna yang terhormat, sebagaimana pada rapat-rapat paripurna sebelumnya, rapat paripurna hari ini kita telah selenggarakan dengan memanfaatkan sarana video conference, di mana peserta di mana peserta rapat paripurna terbagi di berbagai tempat, diantaranya di ruang rapat paripurna, di ruang sidroom, dan di beberapa tempat lain yang bisa mengakses rapat paripurna ini. Rapat paripurna yang terhormat, sebelum kita memasuki acara rapat paripurna hari ini, perkenankanlah kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Semarang menyampaikan beberapa apresiasi kepada pemerintah Kota Semarang yang beberapa hari lalu menerima penghargaan pada Lomba inovasi dalam penyiapan tatanan normal baru produktif dan aman coronavirus 2019. Dari Kementerian Dalam Negeri, penghargaan tersebut antara lain: 1. Pemenang ke-1 kategori tempat wisata. Kedua, pemenang kedua kategori pasar tradisional. Pemenang ketiga kategori hotel atau perhotelan. Pemenang ketiga atau juara 3 kategori pasar modern. Pemenang ketiga kategori transportasi umum. Alhamdulillah dapat 5 kategori Kota Semarang, dan kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota. Alhamdulillah Kota Semarang selalu mendapatkan perhatian dan menjadi pemenang. Penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kota Semarang ini menunjukkan bahwa dalam keterbatasan kita tetap bisa memberikan pelayanan dan inovasi terbaik untuk masyarakat. Hal ini menjadi motivasi bagi kita yang sedang mengalami keadaan yang sama untuk melakukan yang terbaik bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat. Rapat paripurna yang terhormat, rapat paripurna hari ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD dengan acara pembicaraan tingkat 2, persetujuan keputusan DPRD Kota Semarang atas Raperda Kota Semarang tentang pertanggungjawaban APBD Kota Semarang tahun anggaran 2019 menjadi perda. Untuk itu, marilah kita ikuti acara rapat paripurna hari ini. Sebelum penetapan keputusan DPRD dilaksanakan, perlu kami informasikan bahwa pembahasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2019 tahap sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan Wali Kota atas Raperda, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, dan jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD telah disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 18 Juni 2020. Yang kedua, rapat panitia khusus pada rentang waktu tanggal 19 sampai dengan 27 Juni 2020. Rapat paripurna yang terhormat, untuk mengetahui hasil pembahasan sebelumnya, maka marilah kita ikuti dan dengarkan bersama laporan Pansus. Kepada sekretaris atau anggota Pansus kami persilahkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang nomor 02/Pansus LPJ /DPRD /2020 tertanggal Semarang 27 Juni 2020 perihal laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2019. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Semarang di Semarang, berdasarkan 1 Surat Wali Kota Semarang nomor 900/2153 tanggal 2 Juni 2020 perihal mohon persetujuan bersama DPRD Kota Semarang atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Semarang tahun anggaran 2019. 2. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kota Semarang nomor 172.1/8 tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah Kota Semarang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2019. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2019, Dewan Perwakilan Daerah Kota Semarang telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut. 1. Pada tanggal 19 Juni 2020 mengadakan rapat internal panitia khusus peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, membahas agenda kerja dan mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Semarang tahun 2019. 2 dan seterusnya hingga 6. Pada tanggal 27 Juni 2020 mengadakan rapat internal Panitia Khusus LPJ membahas hasil kunjungan kerja Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2019, pendapat akhir fraksi-fraksi, dan perumusan hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2019. Setelah mengadakan pembahasan dengan pemerintah Kota Semarang, memperhatikan hasil kunjungan kerja, pendapat akhir fraksi-fraksi, pendapat, usul, dan saran dari para anggota panitia khusus, maka panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengambil keputusan dengan perubahan dan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, keputusan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan perincian realisasi anggaran tahun 2019 sebagai berikut. 1. Pendapatan 4 triliun, 5 sekian rupiah, belanja 4,6 triliun sekian rupiah, defisit 68.593.513.556 rupiah. 3. Pembiayaan, penerimaan pembiayaan 211 miliar sekian, pengeluaran pembiayaan 61 miliar sekian, pembiayaan neto 149.328
Rp459.834. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran Rp87.946.278. A. Beberapa pasal dan lampiran pada rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2019 sebagai berikut. 1. Pasal 2 huruf C dan seterusnya hingga poin 7, pasal 10 huruf C, D, E, dan F, urutan lampiran diubah sebagai berikut. C. Lampiran 3, D. Lampiran 4 ya, tentang laporan operasional, E. Lampiran 5, dan seterusnya hingga F. Lampiran 6 tentang laporan arus kas. B. Sistematika peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2019 terdiri dari 14 pasal dan 24 lampiran, yaitu 1. Lampiran 1, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, 2. Lampiran 11, dan seterusnya hingga 24 lampiran 20, ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah. Rekomendasi. 1. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2019 terrealisasi Rp4.560.827.417 atau 94,69%, dan target yang ditetapkan sebesar 4,7 sekian triliun. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2018 sebesar 4,23 triliun, ada kenaikan sebesar 330.946.465.417. Kenaikan pendapatan tersebut untuk terus ditingkatkan dengan lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. 2. Dan seterusnya hingga nomor 10. Pemeriksaan wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah hendaknya dijadikan motivasi dan dorongan untuk terus meningkatkan kinerja pemerintah Kota Semarang. Demikian laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2019. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon persetujuan Dewan. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2019, Sekretaris Danuris Prianto, Ketua HM Rukianto, keduanya ditandatangani. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan bersama laporan Pansus, yang pada intinya telah menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2019. Maka saya tawarkan kepada rapat, apakah rapat paripurna dapat menyetujui Raperda tersebut di atas untuk ditetapkan menjadi perda. Terima kasih.
Selanjutnya kita ikuti penyampaian pendapat akhir Wali Kota terhadap persetujuan DPRD atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2019. Kepada Saudara Wali Kota, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, selamat pagi, salam damai, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang selalu kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Pak Ketua DPRD Kota Semarang, para Wakil Ketua DPRD, para pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Semarang. Di sini saya ditemani dengan Pak Sekda, Bu Asisten, para pimpinan OPD yang tidak hanya hadir secara pribadi di Sitrum, tapi juga di masing-masing dinas. Kemudian rekan-rekan media yang hadir di sidang paripurna, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan apa yang sudah disampaikan Pansus terkait dengan agenda persetujuan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019. Bahwa pada prinsipnya LPJ APBD Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2019 alhamdulillah telah disetujui oleh rekan-rekan DPRD yang terhormat. Untuk itu dalam kesempatan yang baik, kami atas nama pribadi dan atas nama kelembagaan Pemerintah Kota Semarang menyampaikan ucapan terima kasih buat Pak Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Semarang, teriring sebuah doa mudah-mudahan selalu diparingi sehat, kuat, terbebas dari COVID, dan insya Allah nanti masuk surga. Bapak Ibu sekalian, Pansus LPJ pada kesempatan ini telah bekerja secara maraton, luar biasa sekali, dan alhamdulillah tepat waktu, terutama beberapa hal seperti menerima dan membahas laporan pertanggungjawaban, kemudian memberi saran, masukan, serta rekomendasi. Nah, terkait dengan rekomendasi, saya diingatkan oleh Pak Ketua dan beberapa teman-teman Dewan untuk bisa memberikan stressing lebih kepada para pimpinan OPD, terutama terkait 3 hal yang nanti akan kita distribusikan langsung ke Pak Sekda dan pimpinan OPD. Pertama, rekomendasi tentang pensertifikatan aset pemerintah Kota Semarang, yang dari tahun ke tahun tidak pernah ada progres yang kelihatan membaik. Nah, untuk itu kepada BPKAD, terutama bidang aset, bahwa rekomendasi ini tolong bisa di-follow up, bisa ditindaklanjuti, terutama untuk percepatan pensertifikatan. Rekomendasi berikutnya yang dianggap selalu menjadi catatan yang tidak pernah dikerjakan adalah terkait dengan e-tax untuk bisa meningkatkan pendapatan dari pajak. Terutama waktu itu kita ingat bahwa KPK, Deputi Pencegahan sudah pernah ke Semarang, seluruh pengusaha hotel, restoran, hiburan khususnya karaoke juga sudah dipanggil. Waktu itu kesepakatannya akan dibantu Bank Jateng minimal 1.000 alat yang akan dipasang di tempat-tempat hiburan, hotel, restoran di Kota Semarang. Bagi pihak swasta yang tidak mau dipasang alat tersebut, pihak KPK waktu itu memberikan arahan nama alamatnya untuk bisa dikirim ke kawan-kawan KPK untuk kemudian nanti akan diklarifikasi oleh kawan-kawan KPK. Tapi ternyata sampai hari ini jumlah 1.000 itu belum bisa tercukupi. Saya rasa ini perlu perhatian serius Pak Sekda, nanti untuk bisa dikomunikasikan dengan baik kepada pimpinan Bank Jateng dan Kepala Bapenda. Agenda yang ketiga, rekomendasi yang harus menjadikan catatan, apa Pak Sek yang ketiga? Oh ya, parkir berlangganan, ataupun parkir yang selama ini menjadi sebuah catatan serius. Konon katanya parkir di tepi Jalan Semarang kalah jauh dari Medan, kalah jauh dari Surabaya pendapatannya, kalah jauh dari Bandung.
Nah ini saya nggak paham, Kepala Dinas Perhubungannya, Pak Endro, waktu itu sempat memunculkan sebuah ide program parkir berlangganan dan alhamdulillah sampai sekarang belum berhasil. Perlu ada sebuah terobosan lain kalau memang nggak mampu parkir berlangganan, mungkin peningkatan pendapatan daripada pembayaran parkir di jalan. Bapak Ibu sekalian, meskipun di tengah pandemi COVID-19, saya melihat kawan-kawan, terutama teman-teman DPRD Kota Semarang, tetap menunjukkan komitmen dan tanggung jawab sebagai representasi warga Kota Semarang dan sangat luar biasa. Kita tahu bagaimana teman-teman DPRD Kota Semarang dengan gagah berani mengunjungi sebuah kota di Jawa Timur yang meskinya masuk zona merah. Tapi demi kepentingan LPJ ini, teman-teman DPRD Kota Semarang berani pergi ke sana dan alhamdulillah semuanya pulang dalam kondisi selamat. Ini menjadi sebuah catatan yang luar biasa yang harus ditiru oleh pimpinan OPD di Kota Semarang. Ini karena pimpinan OPD ini masih inggrang-inggring terus. Diminta keluar kota enggak berani, alasannya sangune tambah sidik. Itulah yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan rekomendasi, saran dari teman-teman DPRD ini sudah saya stressing, akan segera ditindaklanjuti oleh pimpinan OPD. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Sirpong delik kopong, udele mak medondong, wong Semarang ngakune seneng tahu pong, insya Allah dia tidak sombong. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali, spotnya. Ini teman-teman DPRD semakin semangat loh. Semoga bisa menyemangati OPD juga untuk bisa mulai berkunjung. Karena kita sudah mulai menerima tamu nih Pak Wali. Demikian telah kita dengarkan pendapat akhir Wali Kota Semarang yang pada dasarnya menyatakan persetujuannya. Selanjutnya, persetujuan bersama tersebut perlu dituangkan dalam keputusan DPRD. Untuk itu, kepada Saudara PLT Sekretaris DPRD, saya persilahkan untuk membacakan rancangan keputusan DPRD. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang nomor tahun 2020 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Semarang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Semarang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah. Kedua, laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam konsideren menimbang huruf A menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini. Ketiga, menyerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada Wali Kota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Semarang pada tanggal Juni 2020, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Kadar Lusman. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat, 1. Gubernur Jawa Tengah, 2 sampai dengan 13 para camat Kota Semarang. Pembacaan selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya tawarkan kepada rapat, apakah ada koreksi?
Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Keputusan DPRD ini saya beri nomor 172.1/9 tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020. Rapat paripurna yang terhormat, sebagai acara berikutnya adalah penandatanganan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dengan DPRD Kota Semarang tentang Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2019. Namun perlu kami sampaikan bahwa untuk berita acara akan ditandatangani oleh pimpinan Dewan terlebih dahulu dan penandatanganan oleh Wali Kota akan dilaksanakan di tempat yang berbeda. Penandatanganan oleh Wali Kota, tadi kami sampaikan, untuk keperluan tersebut, kepada protokol kami persilahkan memandu acara penandatanganan berita acara. Untuk acara ini dimohon untuk menempatkan diri pimpinan DPRD Kota Semarang. Penandatanganan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kota Semarang tentang penetapan Raperda Kota Semarang, APBD Kota Semarang tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah. Penandatanganan selaku pihak kedua oleh Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Kadar Rusman SE. Selanjutnya oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Mualim SPD MM. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Muhammad Afif LC. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Wahyu Winarto. Penandatanganan selesai, dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada pimpinan. Rapat paripurna yang terhormat, dengan penandatanganan berita acara tadi, maka berakhirlah rapat paripurna hari ini. Saya atas nama pimpinan DPRD, kami sampaikan terima kasih terutama kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, beserta jajaran pemerintah daerah, rekan-rekan Wakil Ketua dan anggota DPRD, dan kawan-kawan wartawan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan rapat paripurna melalui video konferensi hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada jajaran Sekretariat DPRD yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya.
Untuk mengakhiri rapat paripurna, izinkanlah saya menutup rapat paripurna ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pak Ketua, terima kasih ya. Nah, semuanya anggota DPRD, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama matur nuwun Pak Wali. Dan izin nanti kawan-kawan juga bahas lagi loh.